terutama bagi guru-guru dalam jabatan yang sudah menunggu, yang sudah lolos pretest dan lain sebagainya, itu apa saja? Terobosan apa sih yang dilakukan oleh Ditjen GTK untuk guru-guru dalam jabatan? Ini kabar gembira nih, semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya, ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah, saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang, bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik, ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami juga sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar. Jadi sebenarnya itu kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD, bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong, sehingga karena kekosongan yang demikian besar maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI, sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini, karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi dia sudah linear, aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Mas ya. Betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi. Dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya? Ya. Apa saja sih Mas? Ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas Bu Ditjen. Jadi apa lagi sih? Yang linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu. Nah, cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi, yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 gitu. Ya, Bu Kirana, jika jam mengajar sekolah di sekolah induk sudah penuh, walaupun memang mempunyai sertifikat pendidik, maka tunjangan profesi akan cair jika memenuhi persyaratan beban mengajar per minggu. Tentu kami saat ini kan sedang melakukan redistribusi guru. Harapannya adalah mereka-mereka guru-guru yang jumlah jamnya itu tidak terpenuhi akan kami redistribusi, maka harapannya semua guru bisa terpenuhi beban jam mengajar per minggu, sehingga setelah mendapatkan sertifikat PPG, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data
guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlahnya 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenak, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non-ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, nggak lama lagi. Tahun 2024, tanya bocoran. Kira-kira bulan apa sih, Mas? Tadi Bu Dirjen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang tidak. Ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada guru berkategori-kategori yang sudah pernah lulus seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600 ribu itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus, satu lagi ya, tidak harus punya NPTK, itu boleh ikut PPG Dajab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Dirjen. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi, itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui BGP Bu Dirjen di setiap provinsi. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPG Dajab sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600 ribu, 500 ribunya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka. Bapak Ibu memenuhi ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPG Dajab. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera, semua guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPG Dajab ini. Jadi karena serdiknya yang diperoleh adalah guru kelas SD, seperti bidang PGSD yang dipilih, maka pada seleksi ASNP3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas. Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas, yang ambilnya serdiknya bahasa Inggris ya. Kalau sudah milih serdiknya guru kelas, maka ya akan menjadi guru kelas. Jadi bagi Anda yang berminat mendaftar program PPG Prajabatan, bisa mengakses laman website PPG di alamat ppg.kemendikbud.go.id ya. Setelah masuk ke laman itu, lalu klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Ingat, masuk ke websitenya, klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Lalu di situ sebenarnya di website itu juga sudah ada syarat-syaratnya, apa sih yang harus dipenuhi agar bisa ikut PPG Prajabatan. Misalnya, dia harus warga negara Indonesia, belum terdaftar di Dapodik, usia maksimal 35 tahun, lulusan S1 D4, IPK minimal 3, dan informasi lengkap yang lainnya boleh Bapak Ibu baca, serta tata cara pendaftarannya juga bisa diakses di laman website resmi Kemendikbud ya. Saat ini masih dibuka loh, jadi ayo beramai-ramai daftar, karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk mengikuti PPG Prajabatan. Tidak selamanya PPG Prajabatan berbeasiswa. Saat ini kami masih memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk bisa ikut PPG, maka kami siapkan beasiswa pendidikannya. Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Dajab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKB masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu.
daripada scrolling medsos ya, mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun Siber KBN dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Gitu toh Mas? Informasi penting bagi para guru penggerak di seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi untuk guru penggerak, untuk lulusan PLPG yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik, maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan lebih besar pada SKS-nya bagi 2 kategori yang tadi saya sebut untuk ikut PPG di tahun 2024. Nih, bagi Mas Refki Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengikuti pretest PPG atau yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG tahun sebelumnya, bukan hanya tahun 2023 ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah terdata sebagai antrian PPG Daljab tahun 2024. Bapak Ibu yang tadi saya sebut bagian dari 600.000 yang akan terpanggil untuk ikut PPG tahun ini. Untuk itu tidak ada kuota Bu Dirjen untuk dalam jabatan. Ya. Semua guru yang telah S1 selesai administrasi, seleksi administrasi dan yang ada di dalam Dapodik sampai tahun 2023 aktif ya. Pembelajaran 2003 2024 aktif begitu. Pokoknya aktif di Dapodik. Ya, langsung buka SIM PKB untuk dapat mengikuti. Tuh kan, nggak ada kuota. Itu yang ngomong Mas Dilo ya, nggak ada kuota nih Bapak Ibu. Pokoknya siapa saja yang memenuhi syarat akan dipanggil. Dan berapa sih kemampuan kita untuk memPPG-kan guru-guru itu? Sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000 60.000 gitu ya. Namun kemampuan kali ini kita membuat sampai dengan 800.000. Tuh 800.000 nih. Untuk penganggaran. Ya. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Nih Bapak Ibu, kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih membersamai kita. Jadi sekarang nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform, kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja itu bisa ikut PPG Prajab tahun ini. Modulnya hanya 3 yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu kan ya Mas? Betul. Yang nanti kriteria kelulusannya hanya dari uji kompetensinya maupun UP-nya. Nah, bagi yang belum pernah ke jaring pretest PNS TMT tahun 2020, silahkan mengikuti seleksi PPG Daljab tahun 2024. Tunggu informasi dan jadwal tata cara akan diinfokan dalam laman PPG. Jadi ini adalah laman yang wajib Bapak Ibu guru terus pantau. Nah, ini adalah yang dimaksudkan seleksi di sini seleksi administrasi Bu ya? Iya, seleksi administrasi. Bukan pretest. Ya, nanti nggak ada lagi seleksi pretest nih Bapak Ibu, seleksi administrasi. Ini ada lagi.